Ngobrol aja bersama. Diksat. Iya, jangan keras-keras. Oh iya ya. Diksat ya. Udah ya. Kalau gue ya misalnya ya kenal sama orang gitu kan. Sibuk di bidang mana? Sibuk tuh kan tag 2. Sibuk di bidang apa gitu. Lo mau ceritanya gimana? Itu satu pengalaman dan gue yakin teman-teman gue di industri yang sama gue juga suka nggak bisa sekali gitu. Apa? Kamu kerja di mana? Bank. Selesai dong. Nah, kalau gue bilangnya kerja di advertising atau kerja di agency, itu ngapain ya? Bikin iklan, bikin reklam yang di billboard yang apa itu? Ya itu ada, bikin iklan yang di koran, di majalah. Ya, panjang gitu. Tapi kan mungkin kalau disimplify sebenarnya kita itu konsultan komunikasi. Yang kemudian bisa dipakai di lini komersil kayak produk-produk komersil, makanan apapun lah ya, otomotif dan segala macam, atau juga ke bagaimana membangun komunikasi beberapa kebutuhan instansi, atau gue nggak mau bilang kayak pemerintah atau ya, dan itu sebenarnya ada juga gitu, ada juga praktek-praktek seperti itu gitu. Terus termasuk jualan Spice Girls. Kalau ini identitas. Saya tumbuh di lagu-lagu mereka, walaupun waktu lagu mereka keluar muncul, saya tidak semudah itu juga ini kayak gitu. Enggak lah ya. Iyalah. Iya, emang lagu favorit apa? Spice Girl. Yes. Mama, To Become One. Wanna Be. Apa itu yang terakhir? Spice Up Your Life. Ya. Colors of the World, Spice Up Your Life. Every color. Nah. Kalau disuruh pilih, lo Spice Girl yang mana gitu? Gue, siapa tuh yang paling kurus? Yang paling sporty Spice. Yang duet sama Bryan Adams. Sporty Spice. C ya? Melanie C. Chelsea. Yang istrinya itu, si istrinya main bola. Ya ada insight, itu pos. Narsum tambahan di sana. Itu pos. Paling scary. Bukan. Yang C aja. Kalau Chelsea, itu Victoria Beckham. C. Gua sering main gitar di C. Fales. Oh iya, gue tertarik pada suatu hari tuh lo di sebuah grup WhatsApp membagikan lagu lagu Batak kalau gue bilang. Yes. Itu lagu Batak ya. Gue orang Batak. Lu orang Batak ya. Marga gue si Tanggang. Berarti suka gudeg dong. Oh iya. Gudeg apa? Ya, gue orang Batak, dan itu satu milestone yang menyenangkan menurut gue, karena menulis lagu Batak ya. Menulis lagu Batak, dan secara rekor sebenarnya itu nama lagunya itu Sonang. Sebenarnya Sonang itu judulnya Sonang ya. Gue ciptakan waktu gue di umur 40, umur gue 50. Oh gila, gue kelihatan. Oh oke. Gak bisa disok mudain di aku sendiri. Gue menciptakan lagu Sonang itu pertama dalam hidup gue bisa membuat lagu, mencipta sebuah lagu, di aransemen dan segala macam jadi lagu itu di pertama kali di lagu Sonang. Sebenarnya dari kecil tuh gue orang yang sangat menyukai terpapar, melakukan kegiatan musik gitu ya. Anak band dan segala macam. Yang gue bilang gue senang di fase itu karena di umur segitu gue cukup banyak tahu lagu itu harus kayak bagaimana.
pengennya kayak apa dan segala macam daripada mungkin pernah sih misalnya di umur belasan tahun, di umur 20 gue coba, terus sekarang juga nggak ingat gue pernah bikin lagu apa itu. Tapi jadi apa ya, kedewasaan punya referensi lagu itu akhirnya terjadi di lagu Sonang itu. Dan Itu tahun berapa ya rilisnya? rilisnya baru tahun berapa? 2000, baru akhirnya rilis tuh bukan di umur gue yang semuda itu, enggak. 2003 apa ya? 2023 ya? 23 kalau nggak salah. 23 atau 22 itu ya karena tadi gue bilang gue orang advertising ya. Jadi gue tahun itu ngeluarin 3 lagu, 3 single Batak. Terus gue apa ya? Gue secara nafas marketing tuh gue momentumkan Nanti. 3 itu di tanggal 1 September gue ngeluarin Dancing Manortor. Oke. Tanggal 1 itu ulang tahun nyokap. Oke. Terus di single kedua gue keluarin di tanggal 10 Oktober setelah September Oktober. 10 itu ulang tahun bokap. Baru di November gue ngeluarin single yang ketiga judulnya Mulak Maho. Di ulang tahun gue gitu. Jadi gue asik sendiri aja sih bikin keramaian itu. Itu tanggal berapa ulang tahunnya? 24 November. 24 November. Kalau mau ada kado-kado silakan. Mulak Maho ya. Mulak Maho Artinya November Rain bukan? Mulak Maho secara terjemahan bebas artinya apa? Bahasa Indonesianya? Kalau gue pakai dialek Bataknya, pulanglah kau dek, gitu. Pulanglah kau. Mulak. Mulak itu mulai. Pulang ya. Mulai. Mulai nak gitu. Maho? Ma itu kayak lah. Ho itu kau. Pulanglah kau. Oke. Oh, pulang. Oke. Pulanglah kau. Gitu. Berarti itu kalau ditulis mulak spasi ma, spasi ho gitu ya. Oke. Oke. Baik. Ini kayak apakah ibu dan ayah masih bersama kita apa? Bokap meninggal tahun itu juga. Oke. Untungnya dia sudah mendengarkan 3 lagu itu. 3 lagu itu. Okay. Ya jadi September itu single pertama. Oke. Sonang itu di single kedua di Oktober, ulang tahunnya bokap. Ulang tahun gua di November. Terus bokap perginya di Desember. Oh gitu. Oke, setelah. Oke. Tapi ya dia udah pernah dengar lah semuanya. Oke. Gitu. Oke. Rest in peace ya bokap dan nyokap lo ya. Rest in peace. Insyaallah ya. Nyokap masih ada, sorry. Nyokap masih ada. Oke. Rest in your home. Rest in house. Oh baik. Kalau Sonang tuh memang judulnya apa sih artinya? Sonang itu kalau sebenarnya dekat dengan bahasa Indonesia ya senang. Atau mungkin apa ya, it goes into a deeper meaning of senang itu apa sih gitu. Apa sih ya, hikmat, apa ada sense of acceptance-nya. Udah atau ikhlas gitu, atau kalau di kata lain mungkin udah selesai sama diri lo gitu. Ada gitu-gitu ya. Ada deeper meaning. Lagu itu sih sebenarnya gue syukurin juga gue ada di umur itu menciptakannya, karena itu sebenarnya lagu kayak Sandwich Generation ya. Gitu. Cerita jadi, Sandwich Generation. Gue kan Gen X gitu. Gen X ya? Gen X. Gue pikir Gen X. Jadi gue pikir bokap nyokap tuh lahir di akhir tahun 30-an. Dan gue di tahun 75. Gue bisa melihat
pola asuh atau sosial budaya kita di Indonesia itu kayak apa, sampai akhirnya gue pun ada di posisi orang tua, kemudian gue punya anak gitu ya. Oke. Dan gue melihat pergantian atau shifting dari kita di dunia modern ini kayak apa, dan itu yang gue gambarkan di lagu Sonang sebenarnya. Lagu Sonang ya, jadi bertumbuh dari menjadi anak dari orang tua yang gue lupa namanya itu setelah itu, sebelum baby boomer sebenarnya hitungannya. Ya, jadi tapi berbicara terus kemudian menjalankan lo sebagai orang tua ya kan, itu intinya itu kan. Mungkin dalam hal ini dalam konteks budaya ya, berbicara dengan konteks budaya Batak itu kan cukup ini ya, bukan kaku, cukup dijaga sampai mungkin akhirnya rasanya kok kaku gitu, kok dunia udah 2025 kok masih ada yang begini. It's a different time sebenarnya, tapi ya itu di Sonang itu gua gambarkan di situ. Oh, gua ngerti apa yang menjadi dinamika kalian orang tua saya di zaman membesarkan gue. Tapi kemudian I have my own perjalanan juga, nggak ngebesarin generasi berikutnya, kira-kira gitu sih. Kayak gitu ya. Oke, itu kalau Sonang. Kalau Dancing Menortor lebih bercanda, walaupun syarat dengan kritik gitu ya. Itu gua pilih sebuah posisi pesta Batak gitu ya. Manortor tuh itu tari tortor, terus dancing menari gitu. Jadi itu alih kode kan, bahasa creative license lah ya. Iya justru itu, atau ada Inggris sama bahasa Batak ya. Bahasa Batak creative gimmick gitu lah ya. Tapi kalau secara liriknya sendiri semua dibilang bahasa Batak. Bahasa Batak. Apa kayak ada Inggrisnya juga kayak lagu Korea? Enggak, cuman di ref aja ketika gua menyanyikan dancing dohor manortor airo hado di si. Ya konteksnya mencoba ringan walaupun tetap nyelekit kritik gitu. Oke, baik. Dan oh iya, ternyata gue ingat juga baru lo ada lagu yang tergabung dalam kompilasi film Gundala. Ya. Gandala. Itu milestone pertama saya. Lumayan ya. Bisa ada di DSP ya, digital streaming platform. Ketika itu kita pandemi sama-sama. Kamu juga pandemi kan? Saya pandemi waktu itu. Waktu itu di planet Venus enggak pandemi. Oh ya, kamu belum pulang. Ketika itu 2019 saya ingat sekali. 2020 berarti dong. 2019 pandemi. Gundala 19. Belum. Enggak ya? Belum cuy. Belum. Tapi menuju. Tapi kita tidak tahu akan datang. Jreng. Ya gue ingat tuh. Tapi itu catatan pertama gue ada di streaming platform di lagu itu, bukan bahkan Sonang, enggak, tapi di situ. Itu cerita mestinya unik ya, karena saat itu kan Bumi Langit Universe. Itu bikin beberapa per 2018 juga kita udah banyak tahu mereka muncul gitu, terus ini sih dugaan gue ya. Jadi kenapa gue bisa sampai di kompilasi soundtrack itu? Gue ngelihat Joko Anwar tuh ngasih pengumuman di Instagramnya, guys, mau nggak lagu lo dijadikan soundtracknya film Gundala yang kita mau keluarin. Ini agak pause dikit
dugaan gua, asumsi gue, karena gue pernah tahu atau terpapar sama produksi film ya. Kalau dugaan gue sebenarnya itu terjadi perubahan masa tayang. Oh gitu. Antara itu deal di bioskopnya atau mungkin editannya belum selesai atau After Effect-nya belum bla bla bla. Rasanya ada gap periode waktu yang terlalu panjang. Dan Joko harus cari akal ngapain ya guys. Oh, bikin user generated content lagi kan. Dia bilang lah itu, gue nyari materi lagu gini. Communication marketing banget ya. Dia emang jago lah pokoknya. Terus, nah, ya sedikit banyak sebenarnya gue mengikuti film-filmnya Joko. Pun sebenarnya kita sama-sama dari Medan. Jadi gue tuh dapat rangka, oh, if I am to enter this competition, this is how I can do the song. Ya. Jadi dalam arti lain, itu lagu gue desain. Gue tahu seleranya gimana, gue ikutin film-filmnya dia, gitu kan. Maka kalau kalian dengar di SP lagu Gundala yang di Kisatria itu kayak apa, saat itu alam pikir gue mencoba berada di tahun 60-an, 70-an mungkin, di saat versi komiknya Gundala itu pertama-tama diperkenalkan di Indonesia gitu ya, walaupun gue nggak terlalu baca. Lagu itu gue rasa-rasanya gue menyanyi ini kayak Bing Slamet. Oh, Bing Slamet. Jadi ada vintage-nya, ada retro-nya, ada apa gitu. Dapat langsung. Gitu. Jadi di film itu kemudian yang membenarkan asumsi gue adalah lagu-lagu kami itu yang lolos masuk seleksi kompilasi itu ditaruh di end title credit. Credit title. Closing title ya benar. Closing title. Jadi tidak di scene film itu enggak gitu. Enggak apa-apa, enggak. Itu karena mungkin udah selesai filmnya. Makanya kayak obrolan tadi itu kan. Iya. Sebenarnya ini buying time nih si Joko. Tapi blessing in disguise kali ya. Buying your way to the Spotify ya. Gitu. Oke, kalau gue dengerinnya, gue juga dengerin Bing Slamet juga sih dikit. Kayak banyak kan lagu-lagu yang lawak-lawak sih, tapi juga dia kan emang kalau itu bilangnya, kalau zaman sekarang bilangnya crooner kan. Iya, yang gue ambil itu sisi croonernya. Do gitu. Karena rasanya ternyata gue dan gue senang menyanyi ala crooner. Gue senang nyanyi ala Engelbert Humperdinck, Sinatra udah pasti lah ya. Atau kalau gue malah Williams. Gue malah familiar yang apa istilahnya ya, retro ya, apa namanya? Gue malah bedanya Chris Isaac. Oh, memang saya suka sekali Chris Isaac. Apa namanya? Oh iya. Chris Isaac. Somebody's Crying. Wicked Game. Gue demen. Gue demen Chris Isaac. Wicked Game sih. Bisa gue masuk. Kalau ke karaoke rasanya sayang kalau gue nggak nyanyiin itu. Sama ini ya. Bunga Terakhir. Oh iya. Modern crooner. Gue dong. Sebenarnya Baby Romeo ya. Iya, Baby Romeo. Oke juga sih. Minum dulu sih. Minum. Nggak ada sponsor kan? Nggak ada. Bisa nggak di placement di sini? Gelasnya diberikan label. Gitu. Terus ada berencana bikin lagu yang bernada seperti itu lagi? Apa tuh? Bergaya
Mungkin ya, Retro. mungkin. Gue di musik tuh banyak energi, Yos. Asik. Banyak. Oh iya, lu Gua juga banyak. sempat bukan sempat ya, memang menuliskan lagu buat teman. Ya, di bagian itu pun salah satu apa ya? Gua juga apa? Kalau Inggrisnya itu I'm amazed with myself gitu. Iya, bisa ya. Dia kalau kejebur tadi gue bisa berenang gitu kan. Oh iya, ternyata Iya. gue bisa berenang. Ternyata gue juga. Jadi segitu-gitunya gue bermusik, gue gini lah. Gue itu bisa dibilang sebenarnya jack of all trades ya. Asik. Di megang alat musik di beberapa itu bisa gitu, tapi nggak ada yang jago. Nah, gitu ya. Tapi yang lucu itu adalah ternyata gue pernah berfungsi hanya sebagai lyricist, yang nulis liriknya doang, dan segala apa namanya, segala musik vokal apa segala macam itu sama sekali nggak gue cawe-cawe, enggak gitu. Untuk siapa tuh? Untuk siapa? Rul Darwis, Om Rul Darwis. Rul Darwis. Om Rul Darwis, apa kabar? Semoga Anda menonton. Saksikan bukan. Jadi itu ceritanya gini, kita itu sebenarnya kenal ketemu itu udah lama sebelum internet. Sebelum internet, pra internet gitu ya, di beberapa kegiatan stage gitu. produksi itu ya. Produksi untuk klien gitu ya. Ya, sih, kurang lebih ya. Terus ya paling akhirnya kan itu ya, ketika kita dikenalkan internet, kita mencari teman-teman kita dari awalnya kan Friendster, Multiply, Facebook, ya terus aja gitu kita masih high-highan di sosial media sampai suatu saat tuh, dan itu pandemi. Dia nyamperin gue di DM itu, Dik, aku punya lagu, kamu kira-kira mau nggak coba nulis liriknya? Oh, boleh coba gitu kan. Dan kalau Om Rul itu kan musiknya kan lebih ke folk ballad gitu ya. Dan sebenarnya itu hitungan jam gue udah kembali dengan apa namanya, dengan liriknya gitu. Dari situ lagu 1, lagu 2, lagu 3 sampai akhirnya itu Om Rul itu gini, nggak ada bulan, nggak ada bintang, nggak ada matahari, tiba-tiba nge-WhatsApp gue dengan voice note gitu ya. Dia udah yang cuman udah notasi gitu. Ya udah, gue cuman balasnya gini, Om, ini tentang apa? Cinta, Dedek, atau benci? Kalau kita benci apa, budaya, atau enggak, kita kenceng banget waktu Palestina kemarin. Bikin gitu kan. Terus ya akhirnya Om Rul tuh TikToknya jadi secair itu ya. Secair itu. Om Rul tuh sangat jadi dia kalau ketemu nada, dia akan cepat rekam, kirim ke gue supaya menjadi barang gitu. Biar finish produk. Lucunya kita sampai di titik terserah amat gue mau ngomong apa. Gitu. Pokoknya gue ketemu nada ini, dia kasih gitu ke gue, terus gue gini Om, gini gitu kan, bolak balik ya. Udah jadi nih. Om, lu tau nggak sebenarnya itu cerita tentang apa? Enggak. Itu tuh doa, Om. Woi, bagus. Jadi gue udah dibolehin sama dia untuk membawa creative directionnya kemana. Jadi judulnya antara lain apa tuh yang kalian banyak lay down, way down. Biar gue tulis di nanti di sini. Apa? Lay down, way down. Wanita berjalanlah. Dulu ada di Spotify, guys. Way down, terus wanita berjalanlah. Song for Bob. Bob siapa tuh?
Ada Kasih tahu nggak ya? Kasih Jangan di sini, jangan di sini. Oh gitu. Nanti off the record. Tapi kita Cirinya nih kayak. kita samarin itu Bob Dylan. Song for Bob ya. Nah, enggak, gua bikin lirik itu kayak mencoba latihan nafasnya Bob Dylan kalau bikin lagu tuh kayak apa gitu. Nanti kan spill-nya di akhir video. Terus yang terakhir keren banget, Iya. keren. Judulnya Fana. Oke, udah rilis tahun lalu. Ya, akhir tahun lalu. Nanti kita simak bersama-sama, silakan. Ya. Keren. Iya. Keren banget yang itu. Iya. Karena keren musiknya gitu ya. Dan gue juga apa ya, begitu dimasukin ke musik segala macam, emang demen banget. Tapi satu hal yang paling unik dari kepartneran gue sama Om Rul itu adalah akhirnya semua lagu Om Rul yang pertama nyanyiin tuh gue. Oh gitu. Iya dong. Gue yang bikin lirik. Oh iya. Jadi gue mau laporan nih ke dia, gue gitarin dong. Gue punya lagu nih. Ini Om, lagunya Om. Gitu. Ya, artinya semua lagunya yang pertama nyanyiin tuh gue. Ya gitu. Oke. Nah, satu lagi nih kayak yang tadi gue dengerin sedikit nih di komputernya Uga yang tiduran di situ. Itu kan lagi ada proyekan Ya. yang udah rilis belum sih bersama dua teman gue bersama dua teman tadi gue itu di sekitar kampung ya tukang nasi goreng ada yang ngomongin gitu. di Robo Galactica. Kok gue nyanyi ya? Nggak boleh, nggak boleh. Itu Vina ya. Oh iya. Tante Vina. Jadi Ya. lo ada proyekan nih ya? Ada proyekan, ada ledakan sih sebenarnya itu. Asik. Kan gue bilang tadi energi gue di musik tuh Namanya siapa? Bersama siapa? Sorry. bersama Robo Galactica. Namanya Robo Galactica ya. Nah, beranggotakan Ya. Harlan Bur, Oke. Unggul Karjono, Oke. Tripis Tripis ya. kayak Rush, Keras. Nirvana, Guns N' Roses ya. Guns N' Oh, enggak. Roses, Kan tinggal slash Duff, Axel, ya. Tripis ya. Tripis band, Tripis, Club Project. Venga Boys, Club Project. Biar nggak tipis, panggung kan enggak. Ya. Iya. Raja juga yang main di belakang banyak intinya hadirnya. Session. God bless masih tinggi. Oke, ntar ntar gue dimarahin temen gue. Walau mereka nggak. Seperti apa tuh lo bareng Harlan Bur terus Unggul Karjono kira-kira bakal seperti apa? Bakal meledak itu sudah terjadi internally. Tapi kedengarannya nggak enak gitu meledak secara internal tuh kayak sound so freaking wrong. Kami menjadi sebuah band itu atas ledakan situasi kami masing-masing. Oh gitu, ledakan hati ya. Ledakan hati. Gitu. Coba. Mas Unggul di Depok / Rawamangun, gua di Bumi Serpong Damai, Mas Harlan di Leiden, Belanda. Awalnya sih dari gue punya grup WhatsApp funky gitu loh, orang-orang Funky milenial. orang-orang bukan terbuang ya, emang asik-asik aja sih. Bukan. Tapi orang-orang terkumpul orang-orang terkumpul karena keunikan mereka. Terpilih juga enggak kan? Di situ karena di situ kami bebas nyanyi, menyumbangkan. Kalau lu lagi pengen nyanyi, lu nyanyi aja dulu, rekam lu perdengarkan di situ. Sampai gue suka lah nge-mix up, gue suka bikin cover gitu kan. Ya namanya juga kalau yang versi original works itu ya nggak akan di situ gitu kan. Oh lagi pengen Sawung Jabo nih dinyanyiin aja gitu. Ada tuh yang jabo banget. Jadi ditangkap lah sama Mas Harlan.
Wah, karena mungkin ceritanya gini ya, Harlan tuh kan abang-abangannya skena ya, bisa Abang-abang dibilang sekarang skena, gitu kan. iya juga. Jadi dia juga gemar berkolaborasi Hmm. dengan siapapun yang mengajak dia. Hmm. Cuman satu hal yang dia akui adalah, gue belum main nih di ranah elektronik yang begini, Iya, iya. gitu. Jadi, kita bandin aja yuk. Hmm. Langsung Gul, lu ini. Akhirnya kita bertiga. Hmm. Dan kita bisa dibilang intens 2024 selama 1,5 bulan itu memproduksi banyak lagu. Sampai jadi ternyata ini bukan semangat kita itu bukan bikin rilisan ini enggak, ternyata ngebludak itu, makanya gue bilang meledak gitu. Itu per sekarang itu ada 13 lagu, jadi ini hitungannya itu udah album. Iya. Cuman ya tinggal di apa namanya diproses untuk ke DSP aja gitu. Tapi yang gue bilang sudah terjadi ledakan itu karena di beberapa kesempatan gue coba perdengarkan ke teman-teman di luar grup band kita gitu ya. Dia bilang, "Nih lu yakin nih bertiga doang nih?" Jadi mereka melihat gue punya warna beda, Harlan beda, Mas Unggul beda, tapi kita dibalutnya di kemasan elektronik. Khususnya mungkin karena gue kebanyakan yang mengaransemen. Nanti kalau kalian dengar itu, ini mah Pet Shop Boys, iya emang. Ini mah di Pet Mode, iya emang. Gitu, emang gue hidup di era sebelum Spice Girls. Gitu. Tadi era itu kan, era Frank Sinatra yang. Oh ya, itu. Nah, makanya enggak lah, itu semua highlightnya, underlyingnya energi gue di musik emang banyak lah. Dari Frank Sinatra dan Engelbert sampai Depeche Mode. Ya, walaupun gue sering masa kecil gue itu adalah The Police, Genesis, Queen, itu paling kental. Beatles malah in the later days. Gitu. Kalau misalnya, tapi belum tahu khalayak umum mendengarkannya kapan, belum tahu ya, sayangnya. Tahun ini. Tahun ini ya. Gue datang nih di kamar Uga nih, gue mau nyelesain satu piece yang gue butuh, sebuah sajak dari temen gue harus masuk di materi lagu gue. Baik. Big. Dan album-album kita ini instead of in English, kita semuanya pengantarnya Indonesia, tapi lantas ada sentuhan Spanish, ada sentuhan French. Boleh ya. Eropa-Eropaan lah sebenarnya, bukan ke baik. Inggris. Oke, terus apa ya? Misalnya nih suruh pilih New Order atau kalau lu sendiri nih, New Order apa Depeche Mode? Depeche. Gahan aja itu sebenarnya crooner kan. Iya. Crooner. Kalau gue salah ngomong ntar gue disikat sama baru dagahan. Crooner males. Kalau Depeche Mode atau Pet Shop Boys? Pilih satu. Depeche lah. Depeche ya. Gue lebih bisa nyanyiin Gahan. Karena memang ya tapi sebenarnya beda dunia. Cuman kalau harus banget milih ya Depeche. Oke, baik. Kita bisa dengarkan segera ya, semoga ya. Segera. Teman-teman bisa banyak berdoa ya. Supaya cepat rilis. Karena Soalnya punya lagunya belum tahu kapan gitu.
Iya. Bisa tahun ini. Tahun ini ya, baik. Tahun 2022, 2025 ya. Oke, semoga cepat rilis ya. Amin. Sementara itu terima kasih waktunya ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Pokoknya semua utang gua ke lo. Asik, gua dan Masih stiker Diksan. Oke. Mana? Stikernya mana tadi ada kan? ada. Stiker udah. Wah, bisa Take vokal udah. Iya. Ini dia. Bikin konten udah. Stiker, aduh. Ini. Oh. Iya, stikernya. Jangan lupa dapatkan kaset dan CD-nya segera nanti. Itu tunjukin lagi. Iya. Gua mau ngaku ini memang agak-agak ini sih David Bowie aja gitu. David Bowie. Dulu gue punya logo itu flashnya masih se-original flashnya David Bowie. Cuman ya udahlah, gue coba ganti lagi jadinya itu. Itu ditempel-tempel ya mas. Iya. Di water, di yang listrik. Oh, yang listrik USA. Terima kasih ya.